Baiklah Bapak Ibu, sambil menunggu kita berbuka puasa pada kesempatan di bulan Ramadan ini, ya, kita akan mengangkat dan kita akan membahas bersama Bapak Kiai Haji Profesor Jai Muslimin MA PhD ya, tentang keutamaan sedekah di bulan Ramadan. Di mana untuk mengetahui lebih jauh mengenai hal ini, kita akan berdiskusi dengan Bapak Kiai. Pak Kiai, kita ketemu lagi nih Pak Kiai. Ya, baik. Tadi kan dibilang judul kita ini keutamaan sedekah di bulan Ramadan. Apa sih arti menyebut sedekah sebagai ibadah utama di bulan Ramadan ini? Jika fokus utamanya itu lebih pada ketenangan batin, pemberi daripada perubahan nyata di dalam kehidupan penerima itu. Iya, jadi jangan kita berada pada posisi di mana pemaknaan kita mandul. Sedekah itu terminologi yang baik, positif, ya. Tetapi kalau itu maknanya adalah hanya penghayatan individual, ya, apalagi penghayatan yang maknanya kita sebagai kelas pemberi dan ingin selalu menjadi kelas pemberi, sementara orang lain kita biarkan sebagai kelas penerima, maka sedekah kita sebenarnya tidaklah membebaskan. Justru sedekah kita membuat jarak. Dan sedekah yang selalu ingin mengelanggengkan jarak kita dengan orang lain, itu pada dasarnya sedekah yang manfaatnya masih terbatas. Belum bisa kita kapitalisasi sebagai tool of empowerment, alat untuk pemberdayaan. Memang ada hadis Nabi mengatakan bahwa al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Wal yadul ulya hiyal munfiqah was sufla hiyas sa'ilah. Yang memberi lebih baik daripada yang menerima. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tapi jangan dikotomi ini selalu berada dalam posisi yang kekal dan abadi. Kalau bisa semua orang menjadi tangan di atas. Ya, jangan kemudian ada dikotomi terus dan kita biarkan tangan di atas tetap selamanya jadi tangan di atas, tangan di bawah tetap selamanya menjadi tangan di bawah. Dikotomi ini harus di atas. Dikotomi ini harus dicarikan solusi supaya tidak terus berjarak antara tangan yang di atas dengan tangan yang di bawah. Itu tugas dan mandat profetik, mandat Nabi. Untuk bagaimana liyukhrijan nas minadz-dzulumat ilan nur. Mengeluarkan manusia dari alam yang gelap menuju kepada alam yang terang. Terang benderang. Alam yang gelap biasanya penuh dengan jarak sosial yang terlalu menganga. Itu adalah alam gelap itu sebenarnya. Sementara alam yang tercerahkan adalah alam di mana semua akses bisa dinikmati oleh semua. Tidak hanya dinikmati oleh sekelompok kecil orang. Itu ada dalam banyak ayat-ayat Al-Quran yang menyinggung tentang itu. Tadi dikatakan bahwa sedekah Ramadan itu kadang sering juga dipahami nih Pak Kiai. Sering dipahami itu sebagai amal sukarela itu. Bukan sebagai koreksi terhadap akumulasi harta dan gaya hidup yang berlebih. Seharusnya kan dengan kelebihan harta, kelebihan katakanlah dana yang ada gitu. Harusnya juga ini kan disalurkan di dalam bentuk sedekah yang tidak hanya semata-mata sedekah di dalam bulan Ramadan saja, tapi juga sedekah di bulan-bulan lainnya yang bisa juga memberikan manfaat kepada yang membutuhkan, kan begitu ya? Jadi kan Pak Kiai katakan tuh jangan berada di kelasnya sendiri gitu. Ya, harusnya kan merata kepada yang membutuhkan. Ya, dana sedekah itu sendiri. Bagaimana Pak Kiai kita bisa memahami ini? Maka terminologi sedekah itu harus menjadi alat pemberdayaan, bukan semata-mata tindakan belas kasihan yang bersifat karitatif. Disitulah peran dan fungsinya ilmu. Jadi dalam terminologi agama, ya, apa yang menjadi keprihatinan moral tidak hanya berhenti pada keprihatinan moral. Apa yang menjadi kegelisahan etis tidak hanya berhenti pada kegelisahan etis. Turunkan dia dengan bantuan ilmu pengetahuan
untuk menjadi workable, berfungsi dan berperan. Tidak statis saja berhenti di situ. Ya, oke. Nah, maka ilmu-ilmu yang kita pelajari itu sebenarnya membantu untuk itu. Kalau ada ilmu ekonomi bicara tentang pemerataan, ya, maka dia membantu untuk bagaimana caranya bersedekah itu lebih berbunyi lagi. Ya, Nah, kalau ada ilmu tentang pemberdayaan, manajemen pemberdayaan masyarakat misalnya, itu membantu bagaimana sebenarnya kapasitas individu maupun sosial itu dikerahkan untuk menyatu dalam rangka mengentaskan mereka-mereka yang belum berdaya. Nah, jadi ini semua bagian dari pekerjaan rumah yang tidak mudah. Tapi perlu waktu ya, penghayatan Pak kita Kiai. perlu waktu. Perlu waktu ya, oke. Ya. Lalu, apa keutamaan sedekah di bulan Ramadan ini benar-benar mengajarkan pelepasan atau justru melatih kontrol gitu ya? Seperti misalnya memberi secukupnya agar tetap merasa aman dan berkuasa gitu. Karena kan sekarang itu, ya maaf kata ya, banyak tuh orang bersedekah itu hanya mencari nama. Banyak orang bersedekah itu hanya mencari pamor gitu, atau pujian gitu. Ya. Jadi sehingga hal-hal seperti ini tidak sangat dirasakan sekali gitu di masyarakat, bahwa sedekahnya, maaf, sedekahnya orang berpunya lah, katakan begitu ya, tidak terasa sama sekali. Yang seperti yang kita bicarakan tempo hari itu hanya ad hoc saja gitu Pak Kiai. Gimana Pak Kiai bisa? Ada satu ayat yang mengatakan bahwa qaulun ma'rufun khairun min shadaqatin yatba'uha adha. Perkataan kita yang baik menginspirasi orang. Perkataan kita yang bisa menjadi landasan teori untuk membebaskan orang dari kesengsaraan, pasti itu lebih baik daripada kita bersedekah, tetapi bahasa kitanya gerundel lah. Atau bahasa kitanya karena pamrih. Udah saya kasih kamu kok nggak dukung saya nih, saya lagi itu nyalon ya. Itu misalnya, ya kan? Itu kan sedekah yang yatba'uha ada, diikuti dengan harapan, diikuti dengan tekanan, diikuti dengan persuasi dan motif tertentu yang akhirnya menghilangkan ya kemurnian dari sedekah itu. Itu sesungguhnya dalam derajat yang sangat kurang baik sedekah dengan model yang seperti itu. Ya. Punya maksud tertentu gitu Pak. Punya maksud tertentu. Ada udang di balik batu. Ada udang di balik. Kalau di balik lempeng lebih enak ya Pak. Lalu, apakah sedekah Ramadan itu dapat membangun relasi kemanusiaan yang setara nih Pak Kiai? Ya. Atau misalnya justrunya memperhalus hierarki antara yang mampu dan yang membutuhkan. Tadi kan kita sudah terpola, ini merasa dia mampu, ini membutuhkan, yang mampu tetap mampu, yang membutuhkan tetap membutuhkan. Bagaimana kita melihat sedekah Ramadan itu bisa membangun relasi? Ada hal yang positif yang sekarang sudah ada pelembagaan infak, zakat, dan sedekah itu dalam Badan Amil Zakat, Infak, dan Sedekah. Dalam banyak kasus, alhamdulillah saya kira ini bagian dari bukti nyata bahwa filosofi bersedekah itu bisa diturunkan pada proses pelembagaan yang di dalamnya mengandung pesan sentralnya adalah pemberdayaan. Nah, jadi mendekatkan lagi-lagi jarak antara mereka yang the have dan the have not. The have itu bukan berarti hanya materi, tapi akses, tapi informasi. Ya, nah mereka-mereka yang terkendala akses dan informasi pada hakikatnya terkendala dalam semua hal. Begitu. Nah, jadi kayak sebagian kawan kita yang mengakses internet saja sulitnya minta ampun. Iya, betul. Nah, bagaimana akan berdaya dan bagaimana akan mendapat keadilan yang sewajarnya ya kalau seandainya hal tersebut ya masih menjadi kendala utama. Nah, ini harus menjadi bagian dari PR kita untuk membuka akses, karena ketika akses itu tidak dibuka secara kesetaraan atau dalam posisi kesetaraan, maka di situ timbul apa yang kita sebut injustice, ketidakadilan. Gitu. Bayangkan aja, misalnya kita mau daftar sesuatu terkendala,
Karena banyak pendaftaran sekarang dilakukan melalui online. Iya. Nah, anak mau sekolah sulit. Iya. Kenapa? Karena nggak bisa mendaftar online. Iya. Nah, mengurus sesuatu sulit karena tidak bisa mengurusi secara online. Kenapa? Karena nggak ada akses internet misalnya. Betul. Nah, Iya. hal-hal yang seperti ini, ya. Jadi orang di tempat perkotaan sudah memakai internet sebagai basis untuk membuka akses. Di tempat-tempat tertentu, jangankan internet. Mereka membedakan antara internet dengan internet saja susah. Nah, saking tidak tahunya. Iya, iya. Nah, apa itu internet? Antara- Dikira internet. Iya. Nah, misal seperti itu. Iya, iya betul. Nah, gitu. Iya, kemarin kan sempat ada kejadian nih Pak Kiai di salah satu daerah kita ya, sebelah timur sana itu. Ya. Seorang anak usia 10 tahun, Ya, gitu ya, ya. tidak bisa beli buku, tidak bisa beli pensil, gitu ya, atau tidak bisa alat tulis lah, tidak bisa alat tulis itu. baik. Maaf, dia melakukan perbuatan bunuh diri itu. Oh. Apakah mereka yang berpunya lah dalam hal ini ya, atau misalnya apakah itu pemerintah, apakah dinas sosial dan lain sebagainya, tidak melihat ini ada ketimpangan-ketimpangan itu di daerah sehingga mengakibatkan terjadilah perbuatan bunuh diri. Padahal baru 10 tahun loh Pak Kiai umurnya. Oh. Itu gimana itu antara rasa kita untuk bisa istilahnya tadi kan menyalurkan sedekah, menyalurkan bantuan, pengentasan kemiskinan dan lain sebagainya itu dalam konteks sekarang ini di dalam bulan Ramadan, sedekah di dalam bulan Ramadan Pak Kiai. Ya, itu tragis itu. Inilah cermin yang kita sebut sebagai cermin yang paradoks. Ya. Jadi ada sebagian orang yang dalam sehari dia bisa mengakumulasi triliunan. Betul. Tapi ada saudaranya yang lain. Hampir tiap tahunnya dia harus, sepanjang tahunnya dia harus berpuasa. Itu. Termasuk berpuasa untuk tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Nah, kan masa ini dibiarkan oleh orang yang berpuasa. Kan harusnya tidak seperti itu. Nah, maka bagaimana caranya? Lagi-lagi supaya kita turunkan puasa ini secara kelembagaan. Artinya penafsiran dan penghayatan tentang puasa itu sampai dia pada motivasi kita untuk melembagakan pemberdayaan itu. Ya. Karena betapa dalam tanda petik sengsaranya orang yang berkekurangan. Nah, inilah maksudnya sebenarnya puasa yang kita jalankan. Baik. Begitu. Pak Kiai, ini sebentar lagi akan berbuka Pak Kiai. Oke, berapa menit lagi? Ya, 1,5 menit lagi nih kita baik, berbuka baik. nih. Oke, kita simpulkan ya Pak Kiai ya. Baik. Kita simpulkan Bapak dan Ibu ya, dari diskusi kita dengan Pak Kiai, saya akan simpulkan tentang keutamaan sedekah di bulan Ramadan. Sedekah di bulan Ramadan ini memiliki keutamaan yang sangat besar karena dilakukan pada waktu yang penuh keberkahan dan pahala yang dilipat gandakan. Rasulullah SAW dikenal sebagai pribadi yang paling dermawan dan kedermawannya itu semakin meningkat pada bulan Ramadan. Hal ini menunjukkan bahwa berbagi kepada sesama merupakan amalan utama yang sangat dianjurkan di dalam bulan suci ini. Demikian Bapak Ibu sekalian, diskusi kita dengan Bapak Kiai Profesor J.M. Muslimin seputar topik Ramadan. Kiranya apa yang sudah kita bahas, apa yang sudah kita diskusikan pada sore hari ini memberikan pencerahan bagi kita semua tentang keutamaan Ramadan bagi kita selaku Muslim. Sebelum kami akhiri podcast 9 ini, kami senantiasa mengingatkan, tegakkan hukum dan berikan keadilan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.